Nabi Adam alaihissalam waktu makan buah di surga, kemudian dia berdosa. Kalau dalam Islam selesai, Nabi Adam berdosa, dia minta ampun, diampuni enggak? Diampuni. Kemudian diturunkan ke bumi. Selesai urusan. Tidak ada wariskan apa? Dosa. Kalau orang Nasara yang sedang berkembang ketika di Eropa, agama Nasrani, bahwasanya dosa tersebut diwariskan. Dosa tersebut diwariskan. Yang jadi masalah, seluruh Nabi tidak ada yang pernah bicara dosa warisan. Buka Bible dari awal sampai akhir. Nabi Adam enggak, Nabi Nuh enggak pernah bicara dosa warisan. Padahal ini perkara urgen. Sebab masuk neraka, dosa warisan. Ternyata Nabi Nuh tidak pernah bicara tentang dosa warisan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, seluruh Nabi yang ada di Bible tidak pernah bicara dosa warisan. Tahu-tahu muncul Nabi Isa alaihissalam, kemudian ada pembahasan tentang dosa warisan. Bahwasanya dosa warisan tersebut melekat kepada setiap anak manusia dan yang bisa menebus adalah anak Tuhan. Yang bisa menebus adalah anak Tuhan. Maka anak Tuhan dikorbankan untuk disalib supaya dosa warisan tersebut bisa ditebus dan kalau sudah tebus orang masuk surga. Ini khurafat yang muncul ya. Kita katakan misalnya, saya sampaikan. Taib. Manusia ada dua jenis dosa. Kita di manusia dosanya ada dua jenis kalau menurut pernyataan mereka. Dosa manusia versi mereka. Dosa manusia versi mereka ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama dosa warisan. Kemudian yang kedua dosa sendiri, ya. Dosa sendiri. Tapi dosa warisan ini apa? Makan buah kan? Makan buah. Pertanyaan, ketika Yesus diutus untuk disalib, mana yang dia mau tebus? Dosa ini apa dosa dua-duanya? Tapi fungsi Yesus, fungsi Nabi Isa disalib, susah-susah sampai disalib ya. Mana fungsinya? Ini aja atau ini juga? Kira-kira mana jawabannya? Paham? Kalau dia bilang fungsi Nabi Isa adalah untuk menebus dosa dua-duanya, ya sudah, maksiat sebanyak apapun pasti masuk apa? Surga. Semua ditebus sama Nabi Isa. Paham? Paham ya? Kalau Nabi Isa fungsinya menebus dua dosa ini, dosa warisan dan dosa sendiri, semua di Nabi Isa, ya sudah selesai. Maksiat sebanyak apapun, yang penting percaya Nabi Isa adalah penebus dosa, selesai. Paham? Kalau mereka mengatakan Nabi Isa hanya fungsinya menghilangkan dosa warisan, lah apa bandingannya dengan dosa sendiri? Tetap aja tidak selamat, paham? Selamat atau tidak? Dosa warisan cuma makan buah, dosa sendiri zina, merampok, membunuh, korupsi. Terus apa faedah cuma menebus dosa warisan? Dosa sendiri lebih banyak daripada dosa warisan. Terus mau selamat bagaimana? Paham? Yang berikutnya, kalau kamu bilang bahwasanya Nabi Isa sudah menebus dosa, warisan sudah selesai, ya sudah, mau beriman sama dia atau tidak, otomatis sudah selesai dosa warisan. Kita orang Islam pun dosa warisannya hilang atau tidak? Ketika Nabi Isa disalib untuk menebus dosa warisan, berarti dosa warisan sudah hilang atau tidak? Ya, kita juga hilang nggak dosa warisan kita? Hilang otomatis. Mau percaya sama dia, nggak percaya, tetap agak hilang. Intinya ini hal yang buat mereka ragu tentang agama. Seperti juga masalah kalau ada orang bermaksiat, maka datang ke pastor kemudian buat pernyataan, kasih bayar berapa, dosa terampuni. Ini juga susah. Hanya orang kaya yang bisa apa? Dosanya terampuni. Ya. Pengakuan, kemudian tanda tangan, kau punya harta apa, kasih, dosa diampuni oleh Tuhan. Jadi pastor ini sebagai wakil Tuhan. Nah ini tidak logis. Berarti orang miskin gimana kalau lagi berdosa? Nangis di nggak ada duit gimana mau susah ya. Dosa tebusan dengan harta, repot. Tidak logis. Seperti mereka juga punya ada acara minum khamar sama makan roti, katanya khamar adalah darahnya Nabi Isa. Roti adalah apanya Nabi Isa untuk mengingat waktu Nabi Isa disalib. Kemudian minum khamar dengan dibayangkan ini darahnya Nabi Isa. Enggak logis.